Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang isim dhamir atau dalam bahasa Indonesia disebut kata ganti. Dalam bahasa Arab, isim dhamir digunakan untuk menggantikan kata benda supaya tidak diulang-ulang. Misalnya, Zaidun zahaba ilal madrasati, Zaidun mujtahidun. Artinya, Zaid pergi ke sekolah, Zaid adalah anak yang rajin. Kita cukup mengganti nama Zaid dengan dhamir huwa menjadi huwa dzahaba ilal madrasati huwa mujtahidun. Jadi, dhamir membuat kalimat lebih ringkas dan efisien. Secara umum, isim dhamir terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, dhamir munfasil, yaitu dhamir yang berdiri sendiri seperti huwa, hiya, ana, dan nahnu. Kedua, yaitu dhamir muttasil, yaitu dhamir yang menempel pada kata lain seperti akhiran hu, ha, ya, dan na. Yang ketiga, dhamir mustatir, yaitu dhamir yang tidak tampak tapi bisa kita pahami dari bentuk fiilnya. Misalnya dalam kata yaktubu, subjeknya tersembunyi yaitu huwa atau dia satu orang laki-laki. Selanjutnya, ada pembagian berdasarkan orang. Kalau dilihat dari segi orangnya, isim dhamir terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, orang pertama atau mutakallim, yaitu kata ganti untuk diri sendiri seperti ana dan nahnu. Yang kedua atau orang kedua yaitu mukhatab, yaitu untuk lawan bicara seperti anta, anti, dan antum. Dan yang ketiga yaitu orang ketiga atau ghaibun, yaitu untuk orang yang sedang dibicarakan seperti huwa, hiya, dan hum. Dhamir munfasil. Dhamir munfasil disebut terpisah karena bisa berdiri sendiri dalam kalimat. Contohnya, ana usolli, yang artinya saya sedang sholat, atau huwa yadrusu, artinya dia sedang belajar. Dhamir jenis ini biasanya berfungsi sebagai subjek atau pelaku dalam sebuah kalimat. Dhamir muttasil. Dhamir muttasil adalah dhamir yang menempel pada kata lain. Ada 3 kemungkinan tempat menempelnya. Yang pertama, pada fi'il atau kata kerja. Misalnya, kata betu, artinya aku telah menulis. Dhamirnya adalah tu. Yang kedua, pada isim atau kata benda. Contohnya, kitabi, artinya bukuku. Dhamirnya adalah ya. Yang ketiga, pada huruf jar atau kata depan. Misalnya, lahu, yang berarti untuknya, atau li, yang berarti untukku. Dhamir mustatir. Dhamir mustatir adalah dhamir yang tidak terlihat dalam tulisan, tetapi bisa kita pahami dari bentuk kata kerjanya. Misalnya, kata yaktubu, artinya dia menulis. Di sini tidak ada kata huwa, tetapi maknanya sudah tersirat. Begitu juga dengan aktubu, berarti saya menulis. Dhamir ana juga tidak tertulis, tapi bisa dipahami dari bentuk fi'il tersebut. Nah, isim dhamir punya beberapa fungsi penting dalam kalimat Arab. Yang pertama sebagai fa'il atau subjek. Contohnya, huwa yaqra'u, atau dia membaca. Yang kedua sebagai maf'ulun bih atau objek. Misalnya, ra'aituhu, atau aku melihatnya. Yang ketiga sebagai mudhafun ilaihi atau penanda kepemilikan seperti kitabuhu jamilun, atau bukunya indah. Yang keempat sebagai pelengkap huruf jar. Contohnya, lahu malun katsirun, atau dia memiliki banyak harta. Jadi, dhamir bisa muncul di berbagai posisi dalam struktur kalimat bahasa Arab. Dari semua yang kita pelajari, bisa kita simpulkan bahwa isim dhamir terbagi menjadi 3, yaitu munfasil, muttasil, dan mustatir. Munfasil yang berdiri sendiri, muttasil yang menempel, dan mustatir yang tersembunyi. Dhamir berfungsi menggantikan isim untuk menunjukkan pelaku, objek, atau kepemilikan. Jadi, memahami dhamir sangat penting agar kita bisa membuat kalimat Arab yang benar dan fasih.
Demikian pembelajaran kita hari ini tentang isim domir. Semoga dengan memahaminya, kita bisa lebih mudah memahami Al-Quran dan percakapan bahasa Arab. Jangan lupa untuk terus berlatih menggunakan domir dalam kalimat sehari-hari. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.